ya maksudnya ngelihat Raffi kan tuh, kita aja nih maksudnya penontonnya ngeliatnya kayak capek banget karena di mana-mana ada gitu, apalagi orang orang tuanya pasti lebih tahu lagi gitu. Iya Gimana? emang capek liatnya gitu, apalagi dia story dia kayaknya emang capek banget. Tapi kan sekarang dia udah bisa memanage waktunya. Kemarin juga sempat liburan, mungkin liburan itu bisa menjadi energi yang positif lagi setelah liburan gitu. Tapi memang liatnya memang capek, tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting Raffinya sehat, menjalaninya senang. Terus udah gitu nggak pernah apa ya, nggak pokoknya ngejalannya dia tuh memang kalau hari-hari kerjanya tuh menikmati aja gitu. Jadi ngelihatnya juga kayaknya dia nggak beban gitu. Jadi ya alhamdulillah. Mah mau nanya deh, maksudnya kalau kenapa ya maksudnya segala sesuatu yang berhubungan dengan Raffi tuh jadinya vibe-nya bagus gitu. Contoh kayak asistennya, ajudannya jadi di mata orang banyak tuh terkenal dan bagus gitu. Maksudnya kelihatannya semuanya nyaman, baik. Apa emang pembawaannya Raffi nggak sih? Jadi ikut terkenal gitu mereka. uh, Ya alhamdulillah kalau memang orang-orang yang di sekelilingnya Raffi menjadi Ikut ikut terekspos gitu kan, menjadi positif lah semuanya, ya alhamdulillah. Tapi kan yang penting juga Raffinya, kitanya juga kan, kita bisa memberi contoh kepada orang-orang sekitar kita bagaimana kita harus bersikap, bagaimana attitude kita, bagaimana akhlak pribadi gitu. Kan kalau semuanya baik ya di sekeliling kita juga kan ikut baik gitu. Itu aja. pengen tahu juga kalau misalnya sang ibu tuh mengajarkan, mendidik seorang Raffi tuh seperti apa sih dari kecil, karena banyak juga orang yang kayak pengen anaknya kayak Raffi Ahmad sampai dikasih nama Raffi ataukah jadi panutan lah gitu. Mungkin tipsnya jadi dari ibu Raffi Ahmad. Ya alhamdulillah, memang kalau masalah attitude, masalah etika, masalah yang hal-hal seperti itu tuh biasanya lebih ke ibu ya. Kan kita kalau melihat anaknya, misalnya ada seorang anak yang ih sopan banget, ih nice banget, ih ibunya gimana tuh yang ngajarinnya, kan gitu kan. Ya, ibu dan ibu. Jadi ya memang sih, saya sih kalau dari kecil anak-anak ya sering aja dikasih tahu, bukan bukan menasehati yang gini-gini ya, tapi melihat contoh-contohan. Misalnya ada orang tadi gitu, kok gitu ya orangnya ya, ayo nanti kalau kayak gitu jangan kayak gitu ya, awas loh gitu. Itu kan nanti bikin orang sakit hati gitu. Terus kalau ada orang, misalnya ada orang tua, kalau ada orang tua sikapnya jangan gitu gitu, harus gini loh, jangan loh. Nah, lebih banyak hal-hal kayak gitulah cerita yang ada. Misalnya ada cerita tadi kita ngobrol diskusi bahwa itu tuh nggak boleh diikutin gitu, kayak gitu-gitu aja sih, dari tahun ke tahun, mereka kecil mereka dewasa. Karena kan apapun katanya yang dilakukan anak itu, dia akan melihat orang tuanya seperti apa gitu. Kalau hari-harinya ibunya seperti kayak gitu ya, anak-anaknya pasti akan ngikutin. Apalagi ketika anak-anak udah dewasa, kalau ada sikap-sikap ibu yang salah, misalnya orang tua memperlakukan orang seperti apa, anak juga kan pasti mikir gitu, kok kok bokap gue gitu, kok nyokap gue kayak gitu. Nah kayak gitu. Tapi kalau kita selalu memperlihatkan sikap-sikap yang benar, insya Allah anak pasti akan ngikutin juga gitu. Dari hal-hal di rumah aja, dari hal kecil, dari kita kalau pagi matiin lampu, dari sore kita nyalain, dari kita benerin bantal aja kalau mau pergi, itu anak kan melihat semua. Jadi ketika dia dewasa, dia akan mengikuti apa yang seorang ibu lakukan di rumah gitu, seperti itu. Memberikan contoh berarti. Ya memberikan contoh yang baik lah, apapun itu, dari mulai ngejemur anduk pagi-pagi kayak gitu-gitu. Itu kan hal kecil ya gitu kan, anak kan nanti bisa mengikuti kayak gitu. Nah, untuk ketemu sama Raffi yang sibuk nih sebagai ibu berapa lama, berapa seminggu sekali ada kah atau Enggak sih, sulit banget, apalagi sekarang setelah jadi sulit banget ketemu Raffi. Saya juga lihatnya hanya di story gitu. Tapi kalau WA sih suka sering gitu. Tapi saya ini kan udah terbiasa, saya dari dulu, dari Raffi masih muda juga memang jarang ketemu sama Raffi gitu. Tapi kalau komunikasi mah lancar gitu. Ya yang penting Raffinya sehat gitu kan. Sekarang mah udah gampang ya, video call atau lihat story dia di Instagram, itu kan udah merasa dekat aja sama saya gitu.
meskipun walaupun udah lama ya nggak ketemu Raffi ya gitu kan, kayaknya udah sebulan ya nggak ketemu Raffi gitu kan, ada sih gitu, tapi nanti ya tapi kan sibuk juga begitu. Kebetulan kalau Raffinya ada pas di rumah, sayanya yang nggak bisa gitu. Jadi ya saya juga nggak terlalu banyak menuntut lah, nggak terlalu banyak menuntut anak harus ketemu saya gitu. Saya mah udah orangnya ya santai aja, kalau lagi pengen ke rumah anak ya ke rumah anak, mereka karena lebih sibuk dari saya gitu. Paling mah sama cucu-cucu ya mah. Ya paling sama cucu-cucu, kalau sama cucu-cucu mah diusahain lah datang, sama orang tuanya mah udahlah video call gitu juga udah cukup gitu, Simple. simpel aja. Oke. Oke, sip. Oke. Terima kasih.